Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Waalaikumsalam. program acara Bitok, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kita ketemu pada program terbaru Banjarmasin Pos dan perlu diketahui bahwa tayangan ini juga live di Instagram Banjarmasin Pos, di YouTube Banjarmasin Pos News Video dan di Facebook di Pos Online. Tema kita kali ini cukup menarik dan mungkin banyak yang dialami orang secara umum. Nanti kita akan bahas kupas tentang temanya kenali penyakit jantung koroner di usia muda. Dan di kesempatan hari ini kita sudah tamu narasumber kita yaitu Pak Solikin NS MKep SPKep dan MB. Panjang ini Pak. Dan beliau ini Dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Ya. Selamat datang Pak di studio Banjarmasin Oke, Pos. terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Oke Pak, dengan tema yang kita angkat kali ini kan mungkin masalah jantung koroner Pak. Ya. Nah ini mungkin menarik Pak. Sekarang pertanyaan secara umum Pak mungkin. Yang dimaksud dengan jantung koroner itu apa sih Pak gitu lah. Ya. Nah itu Pak, mungkin silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya jawab, boleh saya prolog sebentar? Iya Pak, silakan Nah, Pak. ini Ramadan. Iya, Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Iya. kita semua umat Islam. Silakan, Inggih, sama-sama. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, menyikapi yang disampaikan tadi oleh apa itu penyakit jantung koroner? Jantung koroner. Nah, sebelum saya jawab, Ya. saya sampaikan secara umum dulu Nggih. anatomi jantung. Iya. Jadi kalau kita bicara jantung, secara umum kita harus paham fungsi jantung. Apa Nggih. peran jantung? Iya. Jadi saya bisa gambarkan secara umum ya, Nggih. peran jantung atau fungsi jantung itu adalah memberi makan, memberi nutrisi, memberi oksigen ke seluruh organ tubuh kita. Oh. Ke seluruh organ tubuh kita, ya organ tubuh vital, Ya. termasuk organ tubuh perifer. Kalau vital itu seperti paru-paru, terus nanti ada liver kita, Nggih. ada mungkin ginjal kita, Ya. dan beberapa item yang lain. Nah, termasuk nanti organ tubuh kita, ada kaki kita untuk ekstremitas, ada tangan kita sampai kepala kita. Itu fungsi jantung secara umum. masuk Nah, ke- sekarang apa itu jantung koroner? Ya. Nah, pertanyaannya kan begini, Mas Risman ya. Ya. Kalau kita bicara fungsi jantung tadi memperdarahi seluruh tubuh, pertanyaannya, Ya. siapa yang memperdarahi jantung? Oh, ya, Ya kan? nggih. Jantung fungsinya memperdarahi ke seluruh organ tubuh organ kita tubuh. atau seluruh tubuh kita. Nah, yang memperdarahi atau yang memberi makan jantung tadi sendiri itu siapa? Hmm. Nah, itulah jantung koroner. Oh. Nanti ada namanya pembuluh darah koroner. Jadi Oh. jantung itu diselubungi oleh pembuluh darah koroner. Mm-mm. Nah, pembuluh darah koroner inilah yang bertugas atau fungsi utamanya memberi suplai nutrisi, memberi suplai oksigen, memberi suplai makanan ke jantung itu sendiri. Yo. Jadi asumsi sederhananya kayak gini. Ya. Nah, saya sering analoginya gini. Gambarkan, Kalau nggih. analogi saya, misalnya kita ini donatur yayasan. Nggih. Kita donatur misalnya mohon maaf ke panti asuhan Ya. misalnya. Panti asuhan kalau kita tidak berikan misalnya kita donasikan, ya mungkin agak berat misalnya dalam tanda kutip keberlangsungannya. Nah, Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan nutrisi atau yang memberikan maaf ya? Ya. Apa ya kayak kita sebut dana oleh Dana. ke donatur itu. Nah, itulah yang Nah, iya, itulah nanti kalau misalnya donatur itu tidak diberikan dana, terus bagaimana dia akan memberikan makanya dana untuk ke panti-panti yang tadi? iya, gitu. untuk Nah, kehidupan itulah nanti. iya. Oh. Itulah fungsi pembuluh darah koroner. Jadi saya ulang sekali lagi, jantung itu memperdarahi, fungsinya memperdarahi, memberi makan, memberi oksigen ke seluruh tubuh. Tapi jantung ini juga perlu makan, perlu Ya. oksigen. Ada Nah, lagi, yang memperdarahi, menyuplai, itulah pembuluh darah koroner. Oh. Nah, sekarang kita kembali yang tadi pertanyaannya. Jantung koroner. Jadi tadi. apakah penyakit jantung koroner? Ya, Nah, apa ini? kalau penyakit jantung koroner secara umum ya kita bisa sebutkan bahwa terjadinya sumbatan Sumbatan. pada pembuluh darah koroner karena adanya arteriosklerotik. Kalau saya sederhanakan adanya plak. Oh. Jadi plak kayak semacam kayak apa ya? selang tuh ada riget Pak, ada Nah, kotor. seperti itulah ya. Selang kita kotor, terus nanti banyak kalau udah lama itu biasanya ada banyak kerak-keraknya, Kerak-keraknya lah kasarnya. apa lumut juga Lumutnya. sering gitu. Oh, Akhirnya iya. nanti semprotannya tidak lancar. Ya, enggak kayak kita manu ledeng lah. Benar seperti itu. Jadi sumbatan itulah atau plak Ya. inilah kalau secara medis kita sebut nanti dengan arteriosklerotik. Jadi Arteriosklerotik. plak-plak yang terjadi, yang menempel, yang menimbun di pembuluh darah koroner tadi. Padahal kita ingat tadi fungsi pembuluh darah koroner memperdarahi jantung itu.
Nah, fungsi jantung memperdarahi Seluruh seluruhnya. tubuh. Coba bayangkan kalau pembuluh darah koronnya Yang rusak. memberinya ke jantung ini rusak lah. Iya. Kayak apa jantung Bagaimana membagi. jantung bisa memberi ke lain Nah. lagi gitu. Nah, secara umum seperti Seperti itu. itu lah. Iya. Pak, ya, jantung koroner ini apa gambaran orang ya Pak, gambaran orang secara Iya. umum. Kalau jantung koroner itu berarti jantungnya bermasalah atau kayak apa nih Pak? Iya. Atau salurannya atau kayak apa nih Pak maksudnya? Jadi kalau secara umum, Nggih. tadi saya sampaikan tadi, Nggih. jantung memperdarahi seluruh tubuh. Iya. Jantung harus dapat darah, Darah dari nggih. pembuluh darah koroner. Iya, nggih. Sekarang pertanyaannya, pembuluh darah koroner itu di mana letaknya, Nah, gitu kan? nggih, iya. Nah, jadi pembuluh darah koroner itu, kalau saya bisa terangkan sedikit, ada 4 cabang. Oh. Ada cabang, kalau bahasa medisnya dulu ya, Nggih, gitu ya. nggih. Bahasa cabang 4 secara medis, cabang pertama itu LM, light mean. Lightning. Cabang kedua itu RCA, right coronary artery. Ya. Cabang ketiga itu LAD, left anterior descending. Ya. Cabang terakhir ini LCX, left circumflex. Ulun sederhanakan. Ya. Sederhananya aja, LM itu memperdarahi bagian tengah jantung. Oh, Nah, beda-beda. kalau RCA itu memperdarahi bagian kanan jantung. Oh, beda-beda. Iya, LAD itu memperdarahi kirinya jantung. Oh. Nah, LCX bila nang kiri, kanan, tengah kada diperdarahi, lalu nang Inilah. ini yang memperdarahi semuaan. Oh. Nah, jadi problemnya adalah Ya. ini sama dengan kayak kita bola, itu tuh melingkar seperti ini. Oh. Jadi pembuluh darah koroner itu melingkar di Melingkari jantungnya di itu. jantung. Jadi asumsinya sebenarnya bukan di dalam organ Oke. jantung, tapi di luar organ jantung. Artinya kalau penyakit jantung koroner itu bisa terjadi bukan di jantungnya itu yang bermasalah, Pak? Bukan. Oh. Perbedaan mendasar begini, nanti Iya. ada penyakit kardiovaskuler yang terjadi karena gangguan pada jantung. Memang ada di jantungnya. Di dalam jantungnya. Itu lain lagi, Pak lah. Beda cerita. Oh. Dengan nanti penyakit jantung koroner Nggih. yang ada di luar jantung tapi menyelubungi jantung. Yang menyelubungi jantung ini bermasalah. Nah, ini Yang yang kerak-kerak akan tadi. iya. Oh. Yang nanti kalau pembuluh darah koroner ini bermasalah, adanya Otomatis, plak, ada iya. kotoran, adanya mungkin sumbatan-sumbatan, Otomatis otomatis terganggu. nanti Kerja jantungnya terganggu. iya. Tadi saya Oh. contohkan kalau misalnya yang bermasalah di bagian kanan jantung, Nggih. yang memperdarahi bagian kanan Iya, yang jantung, kanan tadi lah. itu di sini tersumbat misalnya. Iya. Nah, apa yang terjadi? Berarti akan terjadi kemungkinan besar yang terekstrim akan kurang suplai oksigen Iya, iya, di iya. dalam atau di area jantung bagian kanan tadi. Yang terjelek atau yang fatal Ya. bisa menyebabkan kematian di Kematian. organ jantung bagian kanan tersebut. Oh. Demikian juga yang Iya, lain. iya, Kalau iya, yang iya. kiri kena juga seperti itu juga nanti. Yang bagian kiri jantung akan mengalami masalah, Ya. terus sampai terjadi kematian. Bujur. Oh, Nah, jadi kayak itu gitu poinnya. ya. Artinya jantung koroner itu sebenarnya jantungnya dalam keadaan sehat sebenarnya ini cuman yang menyuplai untuk darah ke jantung ini tadi Pak yang untuk ke jantung ini yang bermasalah malah Iya. kardio. Jadi jantung Mm-mm. substansinya bisa dua itu. Ya, Jantung itu bisa kondisinya normal. bisa normal, bisa Tapi juga memang penyuplainya tidak penyuplainya normal terlalu karena ada normal. sumbatan tadi, akhirnya dia tidak jadi menjadi tidak normal. fungsinya tidak normal jadinya. Iya. Atau kedua-duanya. Bisa juga Jantungnya- bermasalah memang. Iya, bisa sudah jantungnya Tambah ini bermasalah, lagi. ditambahi kayak gini, tambahi pembuluh darahnya juga mengalami sumbatan, ya double degree namanya. nanti. Tapi sedikit Pak tadi yang jari sambian kardiovaskuler itu gimana Pak lagi Pak? Atau jari pian kardiovaskuler tadi? Itu yang bermasalahnya yang Kalau gangguan pada kardiovaskuler atau Oke. jantung, itu asumsi kita itu di dalam organ jantungnya. Oh. Jadi saya contohkan, di Iya, iya, dalam iya. jantung itu kalau secara anatominya Ada beberapa. ada 2 bilik, Bilik. ada 2 serambi. Iya, enggak yang pelajaran bahari Iya. yang sederhana. Ya itu di SMA Di juga SMA, ada oke. itu. Terus nanti ada 2 pintu. Ya, enggak. Pintu serambi kanan, serambi Serambi kanan, kiri. serambi kiri. Nah, itu. Nah, terus nanti ada 2 katup besar. Iya, katup. Nah, katup besar satu itu nanti akan mengarah ke kompak ke paru-paru bagian kanan, Iya. yang kiri akan mengompak ke seluruh tubuh melalui kalau kita sebut namanya pembuluh darah besar itu aorta namanya. Iya. Nah, itulah nanti yang akan menyuplai. Nah, Oke. biasanya kalau kita bilang penyakit jantung, Iya, penyakit nah, jantung. problemnya di sini tadi. Iya, enggak. Kemungkinan di biliknya, Di biliknya, kemungkinan di katupnya, di katupnya. atau kemungkinan di serambinya. Itu penyakit jantung malah. Ini penyakit jantung. Bukan penyakit jantung koroner. Beda ya? dengan penyakit jantung koroner. Berarti perlu dipercayai bahwa penyakit jantung dan penyakit jantung koroner itu beda betul lah. Ya, substansinya namanya sama-sama jantung. Sama-sama jantung. Tetapi kalau dibilang penyakit jantung, di dalam organ jantungnya, tapi kalau penyakit jantung koroner yang memperdarahi Yang organ memperdarahi, jantungnya iya, iya, tadi. Ya. Memang yang agak, kalau
semuanya sih fatal ya. Iya, nggih. Semua enggak ada penyakit yang tidak fatal misalnya. Tapi kalau kita hitung-hitung mau Nggih. misalnya ini agak lebih apa namanya berbahaya mana gitu. Nggih, berbahaya mana nih kan? Kalau saya berbahayanya jantung koroner. Oh gitu malah. Iya. Bukan yang jantung yang bermasalah tadi lah. Kalau saya bilang semuanya berbahaya ya. Iya, Tapi kalau berbahaya. secara Cuman kalau substansi secara umum kenapa, jantung Pak? koroner karena kalau jantung koroner ini tidak memperdarahi jantung itu Oh. sendiri, apa yang terjadi coba? Ada bayangkan? apa-apa lah, ada fungsi ya Ampun kita maaf, kalau saya analogikan biasanya saya nih. guyon Iya, gini. ini. Bayangin, mohon maaf sebelumnya. Misalnya kayak tadi, Hmm. kita sebagai donatur ke yayasan. Kada ada duitnya nih. Emang Suatu saat donaturnya sudah kadadaan lah. bukan tidak ada lagi. Meninggal. Misalnya nah benar Meninggal. itu. Meninggal misalnya. Siapa nih? Siapa yang mengasihkan? Kada jalan lagi nih. Tutup nih. Itu artinya problemnya. pantinya. Tapi makanya itu yang harus dijaga. Terus pertanyaannya, seandainya nggak usah meninggal misalnya ya, seandainya yang kita kita sebagai donatur tadi, Berkurang lah. mohon maaf, misalnya kita berhenti bekerja, Berhenti. Ya. terus uang kita dari mana untuk Iya. mensuplai yang menyuplai. si yayasan yang Yayasan tadi lah. kita Nggih. sokong tadi maksud Iya, saya. iya, Nah, iya, secara umum seperti itu. Iya, iya. Lebih berbahaya nih lah. Seharusnya lebih berbahaya kayak itu. Mematikan. Apalagi kalau mungkin dulu Pak Mas Risman pernah dengar heart attack ya, serangan jantung. Iya, serangan jantung. Atau penyakit tahu-tahu mendadak Nah, itu, Pak. mohon maaf ya, di Misalnya, mall. Misalnya di kita mall. guyon di mall, tahu-tahu plek dia. Enggak boleh kan. Kalau orang atau Main paling bola. sering nih. Nah, paling bola. Main Kalau bulu main tangkis. bola agak ekstrim. Masih ingat kejadian yang terakhir legenda sepak bola Robby Darwish? Robby Darwish nggih, Nah, langsung imbang kan. mencetak gol, Senang nih kan. senang lagi itu langsung selesai Nah, itu yang terjadi adalah pembuluh darah koronernya itu langsung tertutup plek. Pak, jadi kalau orang ada ini meninggal kenapa ya? Serangan jantung itu lebih condong ke jantung koroner. Ke jantung koroner kalau Oh. saya. Jadi penyakit jantung koronernya itu karena suplai oksigen ke Jadi jantung, jantung itu tidak. koroner ini memang salah satunya yang paling berbahaya nih Pak ibaratnya. Iya. Dibanding Jerpian tadi penyakit jantungnya memang Kalau ada. kita pilih-pilih ya, kalau maksud saya kalau dua-duanya sih berbahaya berbahaya, ya. Tapi kalau jelas. kita pilih di Pilih, mana yang paling ternyata berbahaya, ini jantung item koroner. ini. Iya. Ya, jantung koroner ini maksudnya. Makanya saya pikir ini ada sesuai dengan apa yang kita diskusikan hari ini bahwa maaf sekarang anak-anak muda Ya. lifestyle-nya Ya, makanan dan makan sebagainya. sudah nggak bisa diatur-atur lagi kan. Kalau untuk mendetek Pak, ini kan kita orang awam nih Pak Iya. misalnya. Lalu kayak apa nih Pak misalnya merasakan oh ini aku nih mungkin ada artinya sebelum pemeriksaan lebih lanjut kan Iya, Pak. iya. Ini secara sederhana paling bisa dengan cara gampang bahwa aku ini bisa penyakit jantung. Ada kemungkinan jantung koroner itu kayak apa nih Pak cara paling mudah lah. Iya. Orang awam kan Oke. istilahnya. Saya sebutkan 2 item ya. Ya. Tanda gejala Oke. dan faktor resiko. Oh, ada Ya, tanda. tanda gejala dan faktor resiko. Tanda gejala. Saya sebutkan tanda gejala dulu yang Tanda ya, utamanya. Jadi yang tanda gejala itu yang paling utama. Tanda gejala biasanya saya bagi 2. Tanda gejala utama dan tambahan. Oh ya. Nah, yang utama yang lazim terjadi Iya, yang lazim. adalah mungkin kita sering dengar ini, nyeri dada. Menyamak. Nah, menyamak kalau dahulu. Iya, Nah, tadi nanti kayak di utamol tahu-tahu plak jadi itu. Plak, Oh, menyamak orangnya aja. Menyamak orangnya. Tapi hati-hati kalau kita di kampung Ya. atau di masyarakat kita yang disebut menyamak ini biasanya dianggap sesak napas. Hmm. Padahal beda. Tanda jantung bisa. Padahal kalau saya bukan bisa lagi, memang jantung Oh, itu. memang Itu jantung penyakit malah. jantung koroner itu. Oh. Tapi masyarakat mengartikan Masuknya menyamak itu sesak nafas sesak gitu. napas. Saya jelaskan nanti saya Angin tambahkan ya. duduk. Angin duduk bisa dulu. Itu dulu kalau Iya. kalau saya nggak paham ilmunya, dulu saya pikir itu menyamak benar sesak Bujur. nafas. Iya. Gangguannya Ternyata pada itu sistem jantung. pernapasan. Jantung. Artinya itu kan ada memang ada pernapasan tapi mungkin dari jantung Nah, aja. Jantung ini penjelasannya. koroner aja. Nggih. Jadi ciri tanda yang utama itu adalah nyeri dada. Nah, nanti saya sampaikan kenapa nyeri dadanya. Nyeri dada Jadi nyeri dadanya ini adalah nyeri dada di bagian kiri, ya, dada kita. kiri kita. Kiri kita. Nah, dada kiri. Kenapa? Karena 2/3 letak jantung itu di bagian kiri dada. Oh, lebih banyak. Jadi lebih kiri itu. Nah, terus yang kedua, yang utama lagi Oke. adalah nyeri dadanya itu tidak terlokalisir. Maksudnya. Jadi ampun maaf, misalnya Mas Risman merasa nyeri dada nih. Oke. Tapi pian bisa tunjuk, misalnya ditanya, di mana nyeri dadanya? Di daerah sini misalnya nih. Itu ada. Itu bukan jantung. Malah lebih aman lah. Lama amat itu Di sini taruh kan, di saja sana. mungkin ada trauma yang lain ada. iya. Tapi kalau nyeri dada ditanya, nyeri dada, Kada di mana jelas. nyeri dadanya? Di sini nah. Rasa di sini nah. Pindah-pindah. Rasa dada. Apalagi pindah-pindah nih lah. Kita sebut dengan tak terlokalisir. Oh, Tidak iya. bisa Karena ditentukan kalau- areanya. Kalau di sini dipicik, oh sini nih Bang nah bedanya. Nah, ini kan lajimnya tidak. Lajimnya itu tidak lajimnya. spesifik nyeri Iya, dada. iya. Nah, itu Itu kita yang agak sebut mudah mungkin nyeri. lah kita Iya. mendeteknya.
Jadi yang paling sederhana itu, nyeri dada sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri tadi? Kemudian kalau bisa kita tidak terlokalisir, dan lajimnya itu bisa menjalar ke lengan bagian kiri. Sebelah kiri malah? Sebelah kiri. Kalau kanan jarang tuh malah? Sangat jarang, karena daerah kanan kan sebelah 2/3 tadi? Iya, 2/3 jantung kita di area sebelah kiri dada kita. Jadi perlu diwaspadai itulah. Terus saya tambahkan lagi, kenapa nyeri dada? Ya, karena terlalu banyak dari 4 cabang arteri tadi yang saya sampaikan tadi, itu kemungkinan besar sumbatannya yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah itu terlalu banyak. Jadi nyeri dada itu usaha kita, usaha si orang itu hendak mencari oksigen karena selang atau dalam tanda kutip katup atau dalam pembuluh darahnya itu semakin kecil. Suplai oksigennya semakin sedikit, volumenya semakin sedikit, jalannya semakin kecil, lalu dia terasa terhimpit. Nah, tanda yang kedua yang utama adalah sesak napas. Ini nang pian padahkan tadi kisahnya. Orang nang angin duduk menyamak tadi. Padahal sesak napas itu karena nyeri dada semakin tersumbatnya pembuluh darah tadi. Jadi yang ketiga, nah tadi semakin banyaknya plak atau sumbatan yang ada di pembuluh darah. Jadi kalau ulun bisa simpulkan, yang menjadi indikator utama, tanda yang patut dalam tanda kutip kita curigai bahwa ini jangan-jangan penyakit jantung koroner, nyeri dada sebelah kiri, susah bernapas, biasanya gangguan pernapasan, kita nyari plus tadi. Bisa ada kalau kiri. Seandainya kita lakukan pemeriksaan, akan ada semakin banyak sumbatan pada arteri koroner. Itu Pak, secara umum. Oke Pak, kita break dulu. Ini lebih menarik lagi nih. Ini banyak nih Pak, lagi kita kupas lagi ternyata sampai angin duduk lagi. Tapi kita perlu jeda iklan berikut ini Pak. Boleh. Allah kadosa pang menggarak berkocak-kocak itu sunging telinga ulun bahaya mendengarnya. Diwas, maka tadi disuruh memimpin bacaan niat puasa. Kalau musim kemarau saya minta dimakamkan di wilayah Tungkaran, Martapura. Tapi kalau musim hujan, mau minum apa ya hari ini? Aku mau kasih resep kalau cuman es teh kan biasa. Nah hari ini saya mau kreasikan jadi ice lychee berry. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pertanyaan mengapa setiap bulan Ramadan itu waktunya berbeda? Warna aja tuh adonannya sudah masuk cetakan, tinggal ditunggu sampai Ini ternyata selain roti pisang nih lagi ada yang disiapin. Ini mau bikin apa lagi nih Bu? Ini serabi. Jadi kalau makan di sini dari Cendol Aceh ngasih gratis. Kalau sama pakai ini suka ada yang negur nggak sih? Atau ditawar nih mau dibeli berapa juta nih? Kemarin kan waktu parkir di jalan ini DI Panjaitan dekat orang jualan jagung tuh ada yang nanya mau dijual nggak mobil ini, ternyata.
Sudah lama, semenjak ini umur 3 bulan. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Bandung. Ini kan ada banyak ya, bos. Bisa nggak sih dilepas adopsikan? Bisa. Bisa. Ada syarat-syaratnya? Nggak ada, cuma suruh milih aja. Oh, suruh milih aja. Ya. Nggak ada mahar-maharnya gitu? Oke, kembali lagi kita ke narasumber Pak Solikin dari Dekan Ilmu Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pak, ini menarik lagi Pak, kita sambung langsung nih Pak. Yang sampai ke angin duduk tadi Pak. Dari masyarakat itu kan ada istilah mengenal angin duduk, ada menyamak. Kemudian dilanjutkan lagi mereka seringkali kita dengan cabut angin. Jadi ada datang ke tempat orang cabut. Nah, kita mungkin bisa jelaskan nanti Pak sekalian Pak, mungkin apakah juga yang cabut angin ini berbahaya nggak Pak, atau memang tepat aja, atau kan ada pengaruh Pak nanti Pak? Nyambung tadi sambung. Baik. Ya. Saya tadi kan kita sampai dengan tanda gejala. Iya, tanda gejala dari tanda gejala utama kemungkinan kita terserang. Nah, yang terserang penyakit jantung koroner dan nanti tanda gejala tambahan lah. Jadi tadi saya sampaikan yang utama 3 saya bilang tadi. Yang pertama adalah nyeri dada. Nyeri dada biasanya khas sebelah kiri, bisa menjalar ke lengan kiri, kadang-kadang sampai dengan ke tulang belakang di daerah kiri. Belikat kalau jadi kita. Yang kedua, ingat akan merasa sesak napas. Nah, sesak napas inilah yang kenapa terjadi sesak napas? Karena tadi saya sampaikan, karena terjadinya penyumbatan timbunan flak, akhirnya menyempitlah pembuluh darah koroner yang 4 cabang tadi. Nah, yang 4 cabang tersumbat yang itu. Nah, ini tadi pokok bicara diskusi kita tadi yang dipadahkan angin duduk, bahwa padahal yang harus kita pahami kalau tadi kita uraikan penjelasan saya tadi bahwa semakin nyeri dada, semakin tersumbat pembuluh darah. Semakin tersumbat pembuluh darah, semakin sesak napas. Jadi sesak napasnya bukan indikator pada gangguan pernapasan kita. Bukan, tapi indikator bahwa pembuluh darah koroner itu kecenderungan bisa jangan-jangan 4 ini Mas, bisa saja dua-duanya sudah kena. Nah, nanti kita bicara pada session berikutnya bahwa 4 cabang ini nanti bagaimana tata laksananya misalnya. Mungkin mohon maaf ya sudah pernah dengar misalnya pasang ring. Ya, nanti kita untuk session berikutnya aja itu nanti. Terus kita kita lakukan tindakan bypass jantung, bedah jantung. Nah, di item 4 cabang ini. Nah, ini yang utamanya maksud Tulon. Artinya apa? Jangan sampai paradigma cara pandang masyarakat. Nih, mohon maaf ya, mudah-mudahan sesudah nonton ini agak lebih jelas lah atau lebih gamblang lah. Seolah-olah menyamak, angin duduk dianggap gangguan pada pernapasan. Padahal menyamak, angin duduk itu problemnya adalah tadi penyempitan pada pembuluh darah koroner. Saya ulang lagi, semakin menyempit pembuluh darah koronernya akan semakin nyeri dada. Semakin nyeri dada akan semakin tersumbat dan semakin sesak napas dia meresponnya. Ini yang lazim kita anukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah relevan dengan maaf tadi yang disampaikan Mas Risman tadi? Cabut angin segala macam. Diurut, dipijat. Sekarang analoginya coba dihitung benar-benar. Kalau dicabut angin di belakang. Nah, ya itu. Di belikat. Saya pikir satu konteks yang berbeda. Ya, konteksnya sangat jauh berbeda. Bahwa kalau cabut angin, kalau rata atau lazim yang saya pahami pada konteks keilmuan kita itu hanya sebatas pada daerah integumennya saja. Integumen itu kulit kita. Jadi coba perhatikan kulit kita. Pori-pori kita ini kan kalau kita agak sedikit panas, dia melebar. Nah, nanti ketika itu nyaman. Nah, nyaman karena apa? Ada terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, pelebaran pembuluh darah atau pelebaran dari pori-pori itu menyebabkan terjadinya sensasi relaksasi. Jadi rileks, merasa nyaman gitu. Padahal tidak sesuai dengan tujuannya tadi. Tidak menyembuhkan. Menyamankan sementara.
Saya pikir bukan malah Relaknya. tidak menyimak, nggak ada hubungan sama sekali sebenarnya gitu. Cuman kadang-kadang mungkin sugesti lah. Iya, nah Begitu ya di- kayak kita biasanya kerokan juga lah Ya, gitu. wah, Nah, itu gimana kan kerokannya? nggak ada hubungan kalau saya itu. Ya. Nggak relevan sekali karena itu hanya di daerah permukaan. Oh. Di daerah perifer saja hanya di Jadi daerah dibuka, ya. tadi nih saya bilang di daerah integumen di kulit Kayak kita orang juga. ngasih apa balsam, salon pas, itu Ya, merasa mungkin, nyaman. nah gitu. Mungkin yang minyak kayu putih Ya. misalnya, atau ya sebatas-sebatas yang kayak masyarakat Iya. lakukan lah Iya, kayak gitu. yang Nah, itu. panas-panas kayak gitu. Itu kalau saya maaf ya kalau ya memang agak kontradiktif dengan konteks kita pada bidang kesehatan maksud saya. Nggih. Itu sesuatu yang Walaupun- sangat berbeda sekali. Iya, iya. Sangat berbeda. Artinya itu kalau ada misal masyarakat seperti kayak gitu Pak, misalnya merasa kayak ada angin, kayak kena angin duduk misalnya kan, merasa ini mungkin lebih cocok dia mungkin lebih memeriksakan diri lebih Iya. lebih Lebih baik kalau seandainya sudah seperti itu. ya sudah ada tanda-tanda Iya, nih kan. patut diduga saya Patut bilang. diduga. Patut diduga. Bisa Walaupun bisa belum saja pasti, bisa kan? belum pasti tapi Patut diduga. patut diduga. Patut Nah, diduga. artinya apa? Kalau seandainya ada kondisi yang seperti itu, Sudah bisa. nyeri yang tadi Iya. tanda yang Iya, utama tanda-tanda tadi sudah utama pasti, tadi, Pak. sudah Secara pas umum kan seperti sudah itu. bisanya. Kayaknya sudah pasti dah kemungkinan. Iya, tinggal iya. kita Tinggal kita cari. pemeriksaan, nggih. Iya, kita cari Iya. pemeriksaannya nanti yang terakhir. Iya, terakhir. Tapi yang kita cari adalah tanda tambahannya. Tambahan, tanda Nah, tambahan tadi. contoh misalnya ya, Nggih. semakin nyeri dada, semakin sesak napas, Makin. itu akan menyebabkan semakin oksigen suplainya mengalami gangguan. Iya, betul. Di semua daerah, terutama daerah kalau kita sebutnya daerah perifer ya. Daerah perifer itu daerah ujung-ujung dari tangan kaki kita. Oh. Nah, itu nanti itu tanda utama bahwa oksigen supply atau Berkurang. oksigen yang dikompakan jantung itu kurang, mengalami gangguan. mengalami Itu pengurangan. adalah Pak yang secara umum putus pala yang tangan kuku biru jadi itu ada hubungannya nggak ada lah Oh, Pak? enggak. Kalau itu kan Oh. udah sianotik. Nah, itu kecuali pada kondisi yang sudah ekstrim, dalam tanda kutip, mohon maaf, serangan jantung mendadak terjadi dan tidak ada reaksi dari untuk kita merespon pasien atau orang tersebut. Nah, kemungkinan kecenderungan ke sana terjadi bisa seperti Tapi itu. kalau secara umum kadang-kadang kita ada mengatakan bahwa oh ini kuku ikem biru, oh ini jantung. Kita kembali lagi di tanda utama tadi. Oh iya. Nyeri dada Nyeri tidak? dada, iya. Kalau tidak ada hubungan, Nggak ada hubungan, gitu, Pak. Nah, Sama konsepnya orang seperti Pak itu. kayak kadang-kadang umum tangan berkeringat, sering berkeringat ya. Nah, itu yang saya tambahkan ini tanda tambahannya. Oh. Tanda tambahan berikutnya adalah kalau selain tadi daerah perifer atau ujung Nggih. itu dingin. Dingin. Nah, lazimnya Keluar adalah nah tadi Keringat. kemungkinan besar ada keringat. Tapi yang Keringat. utama tadi tetap Tetap itu kalau pasti. cuman berkeringat cuman Oh, nggak ada. jangan. Oh, iya. Kita harus pegang yang pertama dulu. Iya, kalau bahwa- ada penyakit ininya Nah, jangan. itu udah lain dicek, cerita oh, nanti. Ini sering basah tangan. Nah, Jantung nih misalnya. itu parak cair tuh. Tapi pahami dulu bahwa tanda utamanya Iya, dulu. tanda utama dulu. Jadi kalau tanda utama itu kena, yang lainnya itu kan suplemen tambahan saja Iya. lagi. Berarti semakin nyeri dada akan menyebabkan tadi dingin akralnya, Iya. biasanya juga pucat, Ya. terus nanti mohon maaf keringat dingin juga terasa. Nggih. Nah, keringat dingin dan ini yang paling jelek, biasanya yang paling kentara ya. Yang Iya. paling kentara lah. Nggih. Biasanya keringat dinginnya itu kalau kita orang kampung bilang itu keringat dinginnya sebesar biji jagung. Oh. Ganal-ganal menjadi kita tuh. Nah, hati-hati nang kayak itu. Tapi ulun boleh kakan pulang. Harus ada lagi. Nah, tanda utamanya bedholo. Jadi kalau orang tuh misalnya ada rasa nyeri, kemudian di dada ini, kemudian ada keringat, gitu mungkin ada sudah Semakin memperjelas. semakin memperjelas. Nah, jadi Patut semakin diduganya makin besar. jangan-jangan bukan patut diduga lagi, sepertinya gitu. Sepertinya Bunda. sudah kena. Nah, baru yang sebelah itu mohon maaf lakukan pemeriksaan tambahan. Nggih. Nah, kalau saran ulun nang kayak Sarannya? itu biasanya kalau sudah seperti itu secepatnya saja. Biasanya kelayanan kesehatan. Kelayanan kesehatan respon tambahan. Biasanya tambahannya adalah dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Jam jantung. Nah, kita sebut biasanya kalau di medis itu elektrokardiografi, EKG. Nah, yang di dada-dada ditempel-tempel itu, banyak bertempel. nah, nanti rekam jantung dilaksanakan. Nah, di rekam jantung nanti Kelihatan. lazimnya akan cenderung kelihatan. Apalagi ya, apalagi ketika serangan baru langsung dibawa itu. Nah. Biasanya kalau kurang dari 30 menit onsetnya Kelihatan banget. sangat kelihatan. Nanti biasanya kalau memang benar positif terjadi sumbatan ya atau terjadi flak aterosklerotik tadi, itu biasanya tandanya dari rekam jantung itu kita sebut dengan hiperakut. Oh. Jadi EKG-nya kelihatan. tinggi sekali itu. Nah, Pak, kalau misalnya Pak, ini kan kemudian dia merasa, kemudian kan kadang-kadang bisa hilang kan Pak itu Pak? Ya. Maksudnya keluhan tuh hampir nggak ada. Nah, waktu keluhan tuh hilang, misalnya kita berperiksa itu apakah diperiksa alat itu kelihatan Pak masih? Atau baik.
begini. Bagusnya kayak apa tuh Pak? Nggih. Tindakannya nih. Kalau sederhananya kan begini. Nggih. Kita patut pertama kita sangka atau kita patut duga Nggih. itu adalah tadi penyakit jantung koroner. Nggih. Berarti sesudah nyeri dada, Kemudian yang tadi dia susah mungkin bernapas. rehat, Iya. positif lah anunya Iya. ya. Yang Iya. gejala-gejalanya utamanya sudah terjadi semua. Dia rehat, Iya. dia rileks, Iya, nyaman rasa gitu. nyaman nih. Nggih. Nah, biasanya mau itu nanti gawe kada periksa lagi. Iya. Karena Itu Pak, sudah umum. nyaman sudah, nyaman jadi sudah. Lawan tukutan kena tahu, Pak. Nah, hati-hatinya begini, Pak. Nggih. Seandainya nanti serangan kedua atau keserangan berikutnya terjadi, Lebih berbahaya. nah yang terjadi yang lazim terjadi adalah tadi saya sampaikan cabang arteri koroner yang memperdarai jantung tadi. Nah, biasanya bukan biasanya aja. Kalau kita pas spesifik nyeri dada karena jantung kardiovaskuler atau pembuluh darah koroner atau jantung koroner tadi, lazimnya plak itu akan menetap. Oh. Jadi ampun maaf, kalau Ada seandainya lahop inilah. dia kena jantung, serangan jantung penyakit penyakit jantung koroner, istirahat semua merasa nyaman. Ya. Kalau itu positif jantung ya, Nggih. jangan pernah berpikir nanti itu penyakitnya hilang, tidak. Nggih. Pembuluh darahnya sudah tersumbat, itu akan menetap. Nah, pian bayangkan. Tapi kenapa dia bisa nyaman lagi, Pak? Nah, itulah yang kita sebut dengan kompensasi tubuh kita. Oh. Ampun maaf, pembuluh darah koroner tadi 4. Nggih. Kita sederhanakan saja. Anggap aja yang terkena cuma 1. Nggih. Nah kan 3-nya masih oke. Lalu 3 Masih bisa supply dia. Masih bisa supply dia. Lalu merasa kita Iya, merasa seolah-olah kita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan mohon maaf, lazimnya itu usia juga berpengaruh. Oh. Jadi kalau usia-usia di bawah 36, fleksibilitas dari seluruh organ kita tuh masih elastis. Iya, bisa masih dibolak-balik. fleksibel lah. Nah, tapi ampun maaf, nah kayak saya. Nah, Itu saya sudah. udah 42 tahun ini. Nah, Bisa, sudah. ini sudah mulai terjadi kontraktur, kekakuan. Oh. Nah, biasanya itu yang terjadi. Sulit dah kembalinya. Tidak lagi sudah elastis. Ya. Sudah sangat tidak Tapi bisa bisa elastis. kembali lagi tuh malah teman lambat mungkin. Atau kada bisa lagi malah. Saya pikir tidak bisa lagi. Jadi ibarat Berbahaya banget lah. mengembangnya taruhlah diameternya misalnya 3 cm misalnya. Kalau kita ada umur naik kayak gini, sudah terjadi pengkapuran pada pembuluh darah, Iya. itu ratanya kalau misalnya dia cuma 1 cm, ya tetap 1 cm itu. Oh. Tapi ingat, yang mengkompensasi itu cabang yang lain tadi maksud saya itu. Iya. Nah, Itu yang membuat agak nyaman. seolah-olah nyaman. Padahal sudah bermasalah. Nah, gitu. Pak, tadi kembali Pak. Kalau sudah merasa nyaman tadi Pak, lalunya memeriksakan diri, itu bagusnya kayak apa tuh Pak? Maksudnya, apakah waktu keluhan tuh ada dia memeriksakan secepatnya supaya kelihatan bagus anunya hasilnya? Iya. Atau dia dalam keadaan tenang bisa Pak? Artinya deteksinya itu maksudnya pemeriksaannya lebih bagus yang mana nih kasarnya kan? Kalau kita bicara early detection, Nggih. early detection itu Ya, sebenarnya early yang paling bagus itu memang di rumah. Oh. Maksud saya di lini pertama itu rumah atau tempat di mana dia kena serangan. Nggih. Yang paling bagus itu adalah ketika kena serangan dan memang tanda gejala utama tadi saya bilang, ya, Bahwa itu segera. lebih baik langsung segera. Itu Karena lebih kita bagus akan kah? lebih bagus Karena pas ketahuannya lebih nyaman. ketahuannya Mendeteknya lebih nyaman. Plus hati-hati ingat Yulun, kalau seandainya merasa nyaman, bukan nyaman, Iya. tetapi terkompensasi tadi Iya. nah dengan yang lain seolah-olah nyaman padahal Sudah timbunan bermasalah. plaknya itu kadakala lagi dikoreksi. Tapi kalau kada merasa nyaman tadi, misalnya barunya datang Pak, misalnya mungkin Boleh, Tapi silakan. kurang lah Pak, maksud tolong deteknya atau sebenarnya tetap terdetek Pak? Kalau spesifikasi dari tanda utamanya memang jelas, tadi Iya. nyeri dada tadi saya Iya, bilang, kan? adalah. 3 tadi kita ulang lagi. Iya. Nyeri dada, terjadi sesak napas, terus nanti timbunan timbul plak tadi plak ada. tadi, nggih. Nah, kalau itu positif, pian misalnya Biar ampun maaf, kena berperiksa tetap ketahuan. kebiasaan kita di kampung kan, di Banjar kan kayak itu. Kain aja. Ampun maaf, bilanya tuntong, hendak ke rumah sakit, diskusi lawan kuitan dulu. Iya. Diskusi dulu, Iya. kebanyakan diskusi, ujung-ujungnya Kada kita datang berapa. sudah merasa nyaman sudah. Nggih, kan Gak ada apa-apa lagi jadi. jadi. Nah, kalau saran ulun, Anda juga kayak itu. Yang Nggih. penting tanda utamanya jelas dan Ya. spesifik tadi, lebih baik diperiksakan. Periksa. Nah, kalau diperiksakan, setidaknya kita paham. Mohon maaf, Nggih. tadi kan analogi saya, ada 4 cabang. Jangan-jangan bukan cuma 1. Nah, bisa Bisa dua. dua. Duanya kuat masih. Nah, itu nama ulun. Tapi terdetek tuh lah Pak, Terdetek, tetap terdetek gitu. Tetap terdetek. Tetapi kalau lebih baiknya Pas kena tuh early langsung detection-nya ya tadi. Iya. Kalau di medis kita sebut nanti dengan namanya golden period window. Jadi jendela emas kapan bisa mengoreksi atau bahkan kapan bisa diobati secara maksimal. Iya. Biasanya onsetnya kurang dari 30 menit. 30 menit lah.
Jadi 30 misalnya menit. kita kena di rumah, kalau bisa tuh secepatnya. Langsung kalau saran Karena saya. kalau kita misalnya di sejam kemudian mungkin kurang bagus hasilnya nih. Maksudnya Sudah deteknya lah. menetap tadi. Oh iya. Tinggal kita melihat di cabang mana dan Kenapa beberapa Pak mana mesti kena. 30 menit Pak? Atau dalam 30-nya penentuan kan begini. ya? Penentuan. Dalam waktu tadi saya bilang kan golden period window Iya. ya. Jadi masa periode emasnya nanti dalam kurang waktu 30 menit itu seandainya memang dia positif, dia positif terjadi timbunan plak di cabang 4 tadi, satu saja misalnya. Nah, plaknya itu masih bisa untuk kita buangi. Oh. Masih bisa dibuangi, tapi dengan cara medis. Nah, Ya, nanti medis. di part session berikutnya lah, nanti part berikutnya kita akan sampaikan. Jadi masih bisa dikontrol, masih bisa dibuang. Tapi kalau sudah dari 30 menit, nah itu sudah menetap. Kita sebut namanya irreversible. Sudah tidak bisa lagi kembali ke posisi awal. Jadi semakin cepat inya kena dibawa, semakin Iya, bagus. Iya, itu yang saya sebut early detection. Early deteksi, apalagi tadi jadulun, ampun maaf. Apalagi mun sawat sudah terduduk nih Pak, ya, dia kayak sakit, dia lalu langsung dibawa, ini lebih bagus lah daripada bertahan dulu santai. Setuju. Tapi ingat tadi catatan ulun, Iya. catatannya adalah bujur-bujur tanda utamanya Iya, ada. yang tadi. Oke. Karena mau tanda utamanya lain kisahnya. Iya. Nah, di bawah pun lain cerita nanti. Nah, itu poinnya. Iya. Nah, ini seharusnya kalau mau ya, ini kalau misalnya kan kita harus selain tanda gejala yang utama tadi dan tambahan tadi, harusnya kita pahami faktor resiko. Iya, iya, iya. Nah, ini faktor resiko. Nah, dari sinilah kita bisa paham. Ampun maaf sekali lagi lah. Kadang-kadang kita nang paham diri kita kan kita sorangan. Iya, yang tahu benar Nah, merasakan. nang wagas kita sorangan, nang sehat juga kita sorangan, nang merasa kita ada keluhan kita sorangan juga gitu maksud Iya, saya. iya, Tenang. iya. Nah, berarti kalau saya boleh jelaskan, nanti ada namanya faktor resiko. Nah, Jadi- Pak, untuk faktor resiko mungkin bisa kita break dulu Pak sebentar. Boleh. Nanti kita sambung di sesi habis break ini Pak. Baik. Kalau sama pakai ini suka ada yang negur nggak sih? Atau ditawar nih mau dibeli berapa juta nih? Kemarin kan waktu parkir di jalan ini DI Panjaitan dekat orang jualan-jualan jagung tuh ada yang nanya mau dijual nggak mobil ini, ternyata. Allah kadesap menggarak berkocak-kocak itu sunging telinga oleh bahaya mendengarnya. Diwas, maka tadi disuruh memimpin bacaan niat puasa. Kalau musim kemarau saya minta dimakamkan di wilayah Tungkaran, Martapura. Tapi kalau musim hujan Mau minum apa ya hari ini? Aku mau kasih resep kalau cuman es teh kan biasa. Nah hari ini saya mau kreasikan jadi ice lychee berry. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pertanyaan mengapa setiap bulan Ramadan itu waktunya berbeda? Merawat mereka. Sudah lama, semenjak ini umur 3 bulan. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Bandung. Ini kan ada banyak ya, Bos. Bisa nggak sih dilepas adopsikan? Bisa. Bisa. Ada syarat-syaratnya?
Nggak ada, cuma suruh milih aja. Oh, suruh milih aja. Ya. Nggak ada mahar-maharnya gitu. Aja tuh adonan ini sudah masuk cetakan, tinggal ditunggu sampai matang. Ini ternyata selain roti pisang nih lagi ada yang disiapin. Ini mau bikin apa lagi nih Bu? Serabi. Ini serabi. Jadi kalau makan di sini dari Jendol Asih ngasih gratis. Iya, kembali lagi ke program Bitok kita ini dan kita terus membahas yang lebih menarik lagi nih. Jadi beberapa pembahasan sudah dan masih panjang dan mungkin bukan tidak mungkin ini akan bersambung lagi. Oke Pak, ini tadi mungkin kepada faktor tadi Pak. Faktor resiko. Faktor resiko. Ya. Jadi faktor resikonya ini bagaimana Pak? Nih, kalau sesuai dengan tema kita, jadi bagaimana penyakit jantung koroner pada anak-anak muda sekarang ini ya. Ini faktor resiko ini yang perlu kita kontrol dan kita perlu tahu. Ini yang biasanya nggak ada paham semua. Jadi kalau kita bicara faktor resiko, biasanya saya bagi dua. Faktor resiko yang dapat dirubah dan faktor resiko yang kada dapat dirubah atau yang tidak bisa dirubah. Oh, keturunan. Nah, salah satunya itu Indra. Nah, kalau faktor resiko yang dapat dirubah, nih saya ulun contohkan misalnya, ampun maaf, nih kebiasaan anak muda kita merokok. Nah, terus hipertensi. Tinggi lah. Nah, terus diabetes. Ya tak? Terus nih kebiasaan makan nyaman, lemaknya tinggi. Nah, lemak tinggi itu nah, lazimnya itu nah, yang paling juga sering terjadi pada kita ini adalah kadang-kadang mohon maaf nih tidak kontrol gaya hidup. Nah, ini merokok, hipertensi, diabetes, terus tadi apa tadi saya sebutkan tadi makanan lemaknya tinggi, gaya habitnya tinggi. Nah, ini akan menyebabkan apa? Ini semuanya kalau menurut saya ini lifestyle. Gaya hidup. Biasanya ujung-ujungnya kegemukan. Obesitas kita itu. Nah, ini yang kita problem. Orang gemuknya hati-hati. Hati-hati. Tapi bukan tidak sehat. Bukan tidak sehat, tetapi bukan juga pasti akan kena penyakit. Tidak, tetapi patut diduga dan curiga. Dari makanan ini berbahaya dia, jadi bikin gemuk nih malah. Hati-hati nang ininya. Nah, ampun maaf, saya contohkan saja nenek, rokok misalnya. Ampun maaf, kalau ini sangat banyak evidence base-nya. Jadi evidence base-nya, kalau kita menghisap rokok, rokok itu kalau kita hisap 1 kali hisapan ya. Ini mohon maaf ya, yang perokok yang mohon maaf ini. Kalau kita hisap 1 kali hisapan, itu nempelnya 2. 1 di paru-paru 1 titik, 1 titiknya di pembuluh darah koroner tadi. Yang tadi itulah. Yang akan menyebabkan terjadinya timbunan plak tadi. Demikian juga kalau misalnya tekanan darah tinggi, sama kayak gitu. Pian bayangkan, pompanya tinggi, jalannya sempit karena timbunan plak. Coba bayangkan. Kencangnya lah. Nah, itu siap-siap nih banyunya, cuman isinya jalannya sempit, halus, lalu siap-siap pecah. Nah, itu. Kalau diabetes itu yang paling berbahaya adalah pembuluh darah kita kalau diabetes itu kental sekali. Jadi kalau kental disuruh berkompak kuat, kayak apa ke caranya? Oli disuruh melancarkan jalan, lambat jalannya, tapi didorong agar cepat. Tapi hendak cepat. Nah, gitu. Yang paling juga ini sering terjadi di masyarakat kita, terutama di anak-anak muda sekarang adalah gara-gara lifestyle yang ini, mohon maaf, tadi timbunan lemak, obesitas. Sekarang obesitas itu, ampun maaf, kalau saya sering bilang begini, memperberat kerja jantung. Karena, Mas Desman, jantung itu tidak bisa membesar. Karena menyesuaikan. Ada bisa menyesuaikan. Gitu-gitu, Pak. Gitu itu. Kalau secara teori jantung itu hanya 1 kepal tangan kita. Karena bisa lagi. Nggak bisa.
Kecuali Kalau penyakit itu. nah, saya baru mau ngomong ini. Kalau pembesaran jantung namanya Penyakit. kardiomegali, itu penyakit. Penyakit. Tidak bisa. Tapi kalau jantung membesar untuk menyesuaikan karena tubuh kita tidak bisa. Jadi kalau jangan obesitas, jangan bangga. Jangan bangga, jantungku diperiksa gondol apa dikam ya? Itu kardiomegali namanya, pembesaran jantung. Iya. Dan kalau orang obesitas, yang cenderung terjadi adalah tadi jantung mengompak 2 bahkan sampai 3 kali lebih ekstra. Coba pian bayangkan, bisi duit 10.000, Iya. nukar permen seekong orang cukup. Nggih. Bisi duit 10.000, nang ditukarakan berdua, sudah mulai berpikir. Mulai banyak lah. Nanti nukar bisi duit 10.000, dibagi-bagi nih. dibagi terus itu. Itulah obesitas tadi. Jadi jantung kita menyuplainya segitu-gitunya juga. Kalau obesitas tuh Mbak, kayaknya jantung tuh bekerjanya lebih Lebih cepat. Kalau jantung lebih besar. kalau secara saya bisa gambarkan begini ya. Karena apa itu Pak? Karena gendut atau tuh apanya nih Pak? Istilahnya kan karena pengaruh lah volumenya lah. Atau kayak Volume yang dikompakkan jantung itu ya segitu-gitunya. Iya, maksud lo. Jadi berapapun kondisinya normalnya ya segitunya. Jadi kerja jantungnya harus menyesuaikan nih Pak. Nah, itu yang dengan itu berat yang tubuh. Itu yang harus dilakukan jantung. Itu yang saya sebut dengan memperberat kerja jantung tadi. Kenapa? Jantung harusnya ngompaknya taruhlah semenit itu misalnya 100 kali, karena obesitas dia kompak bisa 200-300 kali. Bayangkan itu. Tapi kalau seandainya jantung bisa menyesuaikan, dia membesarkan juga lagi, berarti kan volumenya besar kan? It's okay. Nggak masalah gitu. Tapi bayangkan jantung sekepal. Tetap segitu. Yang dikompakkan misalnya kalau lajimnya itu dikompakkan 100 cepat cc. nih mungkin. Cepat, semakin cepat semua, volumenya segitu-gitu juga terus itu. Sekarang pertanyaannya, suatu saat uyuhan ya Pak. Nah, menunggu uyuhan terbaik sedikit kalau kita stop. Nah, bina stop di sini. Iya. Itu kalau jantung bujur-bujur bepandir kayak Berarti itu harus disesuaikan nih lah kita Pak. Iya. Jadi misalnya kita sudah agak gendut, pindah uyuh, mungkin kita harus mulai bak kurus jar. Mungkin gitulah Pak. Inilah logikanya nih. Atau kan bisa lagi Pak, kalau sudah gendut kemudian berkurus tetap aja nya uyuh. Oh tidak, kada. itu menyesuaikan. Jadi kalau kita cuman pun beganal kada mungkin belah. Kalau jantung beganal menyesuaikan mesinnya nih misalnya. Ada bisa. Karena lemaknya udah bisa, tidak bisa. Kata tadi saya sampaikan kalau jantung membesar kardiomegali namanya, penyakit pembesaran jantung. Iya. Jadi yang saya ingin sampaikan begini, maksud saya, kalau kita paham faktor resiko, maka tugas kita berikutnya, mohon maaf, misalnya ada yang gemuk nih, ngurusin badan kan susah, perlu waktu gitu. Tapi setidaknya sudah paham gambarannya, nah mulailah kalian. Itu terserah kembali ke orang. Silakan, kamu hendak laka stop, ya silakan aja bagaimana. Iya betul. Sama dengan kita merokok, kalau kita sudah paham kita ini perokokan. Ya paling kada paham lah dulu, ada Pak. Hati-hati. Hati-hatinya adalah begini, kalau seandainya tadi saya sampaikan gambaran sederhananya, sehisapan pian mun sebatang tuh kira-kira berapa hisapan yuk kita ya lah. Amun nang 10 20 aja 15 kali bisa lebih. Kalau sehisapan setitik di paru-paru, setitik di pembuluh darah koroner. Berapa kali kena lah? Berapa pak? Sehari berapa tahun? Kali akan aja. Itu pasti terjadi di badan kita. Tapi sedikit lo motong Pak. Ada sekarang ini Pak papor kan Pak? Yang vape yang elektrik itu. Nah, ada pendapat Pak, tapi mungkin tahu nih kan, apakah itu kan lebih bagus ini daripada rokok gitu loh? Apa bujur nih Pak atau baik. Karena kan kita kan ini Pak, anak muda kan itu Pak sekarang Pak. Nah, asapnya banyak Pak. Iya, asapnya banyak. Itu knalpot dimuntung ya. Tapi kan anak muda itu Pak ini, jadi itu merokok jadi lebih berbahaya daripada atau sebenarnya begini. Kalau itu yang harus kita respon begini. Pertanyaannya kan harusnya kenapa rokok itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner atau faktor risiko? Nah, jawaban utamanya adalah kenapa rokok itu? Karena ada nikotinnya. Ada nikotinnya. Nikotin itulah yang menyebabkan timbunan flak yang tadi. Yang kuning-kuning istilahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, vape atau vape atau yang rokok Arab itu mohon maaf lah yang itu atau sisa ya. Sisa. Oh, ini berarti biasa ini. Tahu dia saya lihat ini bisa nonton di siring tuh. Itu Pak, bolak-balik itu aja. Itu kan dua nih. Sisa terus yang elektrik rokok gitu. Kalau isi kandungannya kan katanya yang saya pahami ya, karena belum pernah mencoba masalahnya itu. Namun terpapar nang asapnya rancak aja Bang itu. Menyakiti juga Bang ini mau anakan asapnya. Jadi
poin utamanya rokok tadi saya sampaikan itu Nikotin. nikotinnya. Nah, kalau ada rokok itu kandungan nikotinnya, maka itulah yang akan menimpuk pada terjadinya plak atau isi plak itu adalah nikotinnya tadi. Nah, kalau sisa yang rokok Arab, terus yang rokok elektrik, kalau tanpa ada kandungan nikotin, oke aja, silahkan aja. Ada masalah lah Pak. Ada masalah. Asap Tapi, masuk. problem berikutnya kan pada sistem pernapasan. Oh. Nah, itu yang problem. Kayak kita bicara ini Tadi jantung. Ini pernapasan. Pernapasannya lain cerita lagi itu Mas Itu Yonen. pasti kena lah Pak. Pasti kena. Oh. Pasti kena. Belum lagi, mohon izin, belum lagi tambahan satu ini biasanya. Mohon maaf, sepaham saya Rancak biasanya anak-anak muda itu bilang, ini pakai rokok elektrik ini oke aja, kenapa aja? Kenapa? Karena kimia aja. Sekarang pian pikirkan dah. Kimia dihisap, kayak apa caranya yuk? Tetap ya kimia, lain alami mungkin. Jadi kalau di pembuluh darah atau di jantungnya, oke lah, tidak ada nikotin. Sepakat saya. Tidak ada nikotin, tidak ada. Tapi dia akan lari ke paru-paru. Pernapasan lagi. Paru-parunya apa yang terjadi Kalau berikutnya? masuk asap itu pasti berpengaruh. Kayak kira-kira kayak apa ya caranya? Kayak apa caranya kada berpengaruh maksud dulu untuk paru-parunya terjadi yang kayak gitunya. Logika kita aja adalah apabila yang asap itu masuk ke tubuh, itu pasti secara kadar ilmu kesehatan mungkin sudah. Sederhana, sama dengan ampun maaf ya, kita membakar sampah saja. Nah, kandungan sampah itu kan luar biasa. Tidak ada nikotin tapi paru-paru kita apa yang terjadi? Terganggu kan orang. Pasti itu. Jadi artinya tetap paling kada kalaupun itu jantung kada kena plak itu, paru-parunya. Itu. Tapi sepaham ulun biasanya rata-rata rokok itu pasti ada kandungan nikotinnya. Pasti itu ada kandungan jenis apapun maksudnya. Karena kan dulu saya juga pernah kita agak diskusi juga. Misalnya dengan rokok sisa atau bukan sisa, bukan juga yang rokok elektrik. Rokok biasa saja misalnya. Dulu debatable-nya adalah yang pakai filter tidak pakai filter. Lalu ada keluar filter. Ada juga Jar. Kalau kemudian filter. Kalau pakai filter Jar, kan sudah terfiltrasi di filternya. Karena ada filternya. Jadi terus kalau yang kada pakai filter atau enggak pakai filter biasanya itu yang berbahaya. Tidak seperti itu. Jadi mau pakai filter, tidak pakai filter, masuknya. Jenis apapun, merek apapun. Kecuali asapnya kada masuk malah. Anda tetap kena. Kan biasanya gini, kita itu kadang-kadang anak-anak muda itu kalau rokok kan ada dua cara tuh. Yang dirokok langsung dikeluarin. Nah, ada juga yang dirokok langsung diisap dalam hidung. Sama. Ada juga yang berpikir bahwa kalau tidak dimasukin ke hidung, dia aman. Tidak. Saya pikir tidak seperti itu. Dua-duanya kena. Cuman tinggal banyak sedikitnya aja lagi. Nang behisap langsung keluar sedikit. Cuman behisap masuk ke dalam. Cepatnya molah plak ini tergantung dari situ bisa jadi. Tergantung dari jumlahnya, intensitasnya, lamanya. Dan hati-hati lagi mohon izin. Tadi ulun sampaikan Mas Risman bahwa hati-hati. 36 tahun usia kita, di atas itu pembuluh darah kita, organ-organ kita sudah mulai tidak elastis. Nah, itu yang berbahaya lagi. Ulun Rancak tuh, bila kita berpandai atau ada anak-anak yang dulu saya pernah kalau di praktek di Rumah Sakit Harapan kita itu ada umur 18 tahun, dia perokok kuat, akhirnya kena. Tapi ada juga yang berdebat. Dalam tanda kutip mendebat kita itu kakek-kakek umur 76 tahun. Itu Pak. Ada apa Jar gitu. Sampai mati ya kada apa-apa 80. Panjangnya umur Jar. Problemnya adalah kita kembalikan yang kayak tadi. Kita kembalikan ke indikator akademis. Kalau kita bikin penelitian, persentasi kebenarannya 90-95% kan? Ada 5 yang mungkin tidak benar. Tetapi kan jangan dipercaya dengan yang 5% tadi gitu. Kan yang dipercaya yang banyak. Jangan itu yang kadang-kadang menjadi seolah-olah membenarkan gitu Jangan sampai terbenarkan seolah-olah yang salah sudah dibenarkan itu. Itu bahaya itu kan. Mencari hadis yang nyaman itu. Asal cocok lawan kita aja gitu. Kada boleh kayak itu. Oke Pak, ini semakin waktunya semakin terbatas. Berarti kita memang harus ada part 2, part 3 dan selanjutnya ini Pak mungkin. Karena ini belum tuntas nih Pak pembahasan kita karena masih banyak apakah orang yang terkena nanti kan misalnya kayak orang yang tertawa-tawa kata Bapak tadi kan yang masukkan gol kayak Ricky Yakob ternyata senang, ternyata kena. Kemudian ada orang yang memang bekerja berat itu kena. Ya kan kenanya ini kan tidak tahu kita kapannya Pak maksudnya dalam kondisi apapun orang senang pun ternyata bisa kena gitu kan. Nah ini untuk membahas berikutnya kita mungkin harus menyediakan waktu lagi. Boleh. Pak ini untuk menutup sesi kita kali ini Pak mungkin ada closing statement dari Bapak ke pemirsa Pak mungkin Pak. Baik ya. Nah, teman-teman pemirsa
yang ingin saya sampaikan begini untuk closing statement yang session part pertama ya. Part 1 lah nanti. Produsernya sudah iya. Sudah iya. Jadi yang pertama itu adalah pahami tanda gejala. Yang tadi saya sampaikan, terutama tanda gejala yang tadi utama. Nyeri dada tadi saya bilang. Nyeri dadanya spesifik di area dada kiri, bisa menjalar ke lengan kiri, bisa nembus ke belikat belakang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami faktor resiko dulu. Tadi faktor resiko kita belum selesai sebenarnya. Tadi ada faktor yang bisa dirubah. Nanti ada yang tidak dapat dirubah. Nah, pahami dulu. Artinya apa? Kalau kita memahami kita ada tanda-tandanya dan kita pahami kita juga ada sepertinya faktor resiko, coba mulai sudah mengatur diri untuk meminimalkan dan merubah gaya hidup yang sehat. Nah, itemnya utamanya seperti itu loh untuk session kita ini. Ya, secara umum seperti itu. Oke, pemirsa, kita masuk kepada penutup dan mungkin waktunya sangat terbatas sekali. Kita mudah-mudahan kita jadwalkan untuk Pak Solikin semoga bisa kembali lagi Pak. Insya Allah. Ke studio kita mudah-mudahan untuk B-Pos is ready terus aja. Ada waktu mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.